Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wanna introduce myself. My name is Sonia Mufriyadi, and I'm a student of UPI PTK Padang. My major is English Education Department. So today this is my midterm test, and I wanna explain about public relation. Public relation adalah sebuah organisasi yang dilakukan secara sengaja untuk menjalin komunikasi dan koneksi antara sebuah organisasi dan orang-orangnya, dan juga untuk membangun komunikasi sebuah organisasi dalam dan organisasi luar. Jadi fungsi dasar dari public relation adalah untuk tidak menampilkan pandangan organisasi atau seni sikap publik, tetapi untuk melakukan penyesuaian kepada kepentingan publik dan setiap aspek organisasi, perilaku pribadi atau perusahaan yang memiliki signifikan sosial. Jadi di sini public relation membantu organisasi membuat penyesuaian dengan masyarakat sekitar dan lingkungan sekitar di mana organisasi beroperasi. Public relation juga bisa kita sebut sebagai hubungan masyarakat. Jadi hubungan masyarakat ini juga mempunyai beberapa fungsi manajemen khusus yang membantu membangun dan memelihara komunikasi timbal balik, pemahaman, dukungan, dan kerjasama antara organisasi dan publik. Jadi hubungan masyarakat ini juga melibatkan masalah manajemen, membantu manajemen untuk mengetahui dan menanggapi opini publik. Sementara itu di sini saya telah merangkum 8 contoh komunikasi eksternal dalam organisasi, yaitu melalui majalah, siaran pers atau rilis media, pidato, brosur, poster, konferensi pers, layanan sosial, dan pameran lainnya. Jadi komunikasi dapat dibangun antara satu organisasi dengan organisasi lainnya dengan salah satu metode, yaitu metode komunikasi eksternal. Jadi ada beberapa proses dalam sebuah public relation menurut John Marston pada tahun 1963, yaitu yang pertama adalah melakukan research terhadap sebuah organisasi atau terhadap lingkungan sekitar, lalu membuat aksi terhadap apa yang akan kita lakukan di sebuah masyarakat itu, lalu kita menjalin komunikasi terhadap organisasi dalam, organisasi luar, dan juga masyarakat sekitar, dan setelah itu kita melakukan evaluasi. Jadi itulah beberapa proses yang akan terjadi dalam sebuah hubungan masyarakat, yaitu yang pertama research, lalu action, communication, dan evaluation. Di sini ada beberapa ahli yang juga mengemukakan pengertian dari sebuah public relation, yaitu menurut Jeffkins pada tahun 2003, di mana public relation adalah suatu bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam ataupun maupun luar organisasi, antara suatu organisasi dengan semua halayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan saling pengertian. Jadi itulah pengertian dari sebuah public relation, yaitu menjalin hubungan antara sebuah organisasi dengan organisasi lain dan juga organisasi dengan masyarakat sekitar atau publik. Di mana di sini ada beberapa aktivitas sehari-hari hubungan masyarakat, yaitu menjalin komunikasi timbal balik antara perusahaan atau suatu lembaga dengan pihak publik yang bertujuan untuk yang pertama saling menciptakan pengertian dan dukungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, baik itu dalam dan kebijakan, kegiatan produksi, barang, atau pelayanan jasa dan lain sebagainya, demi kemajuan perusahaan atau citra positif bagi lembaga yang bersangkutan. Nah, di sini dalam menjalin sebuah perusahaan yang tinggal di sebuah lingkungan, kita harus membuat citra perusahaan kita menjadi lebih baik. Nah, bagaimanakah caranya kita akan membuat citra perusahaan kita menjadi lebih baik? Nah, sebelum kita membahas bagaimana cara untuk membuat nama perusahaan kita menjadi lebih baik atau citra perusahaan kita menjadi lebih baik, saya akan memberikan sebuah contoh kejadian nyata di beberapa perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama, setelah reformasi seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi para pemilik
dan manajemen perusahaan untuk memberikan perhatian dan tanggung jawab yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya di sekitar lokasi perusahaan. Sebagai contoh, di perusahaan kasus terbarunya yaitu di Papua yang melibatkan PT Freeport hingga menimbulkan efek domino dan menyebabkan chaos di daerah yang terkenal dengan potensi sumber daya alamnya tersebut. Di sekitar area pertambangan yang mengalirkan jutaan dolar per hari, kehidupan masyarakat masih hidup miskin dan nyaris tak tersentuh perhatian perusahaan. Bahkan berbagai tindakan anarkis ditimpahkan kepada mereka saat mengais sisa produksi di area pembuangan limbah. Ini ada beberapa penyebab-penyebab kenapa hal itu bisa terjadi di sebuah perusahaan seperti perusahaan yang ada di Papua yaitu PT Freeport tersebut. Saya telah menyelusuri dan mengetahui beberapa penyebabnya, yaitu yang pertama, kurangnya perhatian dan tanggung jawab manajemen dan pemilik perusahaan terhadap masyarakat maupun lingkungan di sekitar lokasi perusahaan. Yang kedua, investor hanya mengeduk dan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di daerah tersebut tanpa memperhatikan faktor lingkungan. Selain itu, nyaris sedikit atau bahkan tidak ada keuntungan perusahaan yang dikembalikan kepada masyarakat. Justru yang banyak terjadi, masyarakat malah termarginalkan di daerahnya sendiri. Jadi, untuk menjaga nama baik perusahaan kita dengan cara yaitu yang pertama, kita harus menjalin komunikasi dari sebuah pihak organisasi atau sebuah perusahaan kepada masyarakat sekitar. Kita juga harus menjalin koneksi agar membangun kesejahteraan masyarakat, tidak hanya kesejahteraan sebuah perusahaan. Jadi itulah beberapa cara untuk agar sebuah perusahaan itu tetap mendapatkan citra baik. Dan apakah kamu tahu apa itu yang dimaksud dengan citra? Citra baik adalah menurut Katz dalam Somiras dan Ardianto pada tahun 2004 mengatakan bahwa citra baik adalah bagaimana pihak lain memandang kepada sebuah perusahaan, kepada seseorang, kepada suatu komite, dan kepada suatu aktivitas. Jadi itulah yang disebut dengan citra. So I think that's all for today. I will close this section. I'm so sorry if I will make a mistake. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.